rangka menindaklanjuti survei nelayan yang telah dilaksanakan sejak 15 hingga 29 Juni 2023 di Kecamatan Bakungan Timur, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Ekonusa, dan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia menggelar FGD bersama nelayan Aceh Selatan di Gampung Ujung Pulau Rayu, Kecamatan Bakungan Timur, Senin 10 Juli 2023. FGD ini digelar dengan tema upaya pelindungan nelayan kecil dan tradisional terhadap dampak perubahan iklim, akses terhadap energi, dan wilayah kelola nelayan. Melalui FGD ini, pihaknya akan menangkap langsung permasalahan-permasalahan nelayan di Aceh Selatan. Persoalan yang ada akan disampaikan ke Dewan Pengurus Pusat untuk disampaikan ke pemerintah daerah atau pemerintah pusat agar diberikan perhatian khusus. Saat ini, KNTI sedang fokus memperjuangkan 4 isu nelayan, di antaranya untuk menjamin hak wilayah tangkap nelayan, hak penjaminan sosial, pengembangan ekonomi mandiri, dan permasalahan krisis iklim. Untuk permasalahan hak wilayah tangkap nelayan sudah mulai muncul di setiap daerah, seperti masuknya kapal-kapal tongkang di wilayah tangkap nelayan. Sementara itu, permasalahan hak penjaminan sosial beberapa tahun terakhir, KNTI sudah memperhitungkan bagaimana caranya agar nelayan bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, karena nelayan masuk dalam pekerjaan yang berisiko. Oleh sebab itu, pihaknya terus memperjuangkan agar anggota KNTI dan nelayan dapat memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Pengembangan ekonomi mandiri nelayan berfokus kepada bagaimana nelayan mempunyai usaha perikanan, koperasi dan pengolahan ikan ke berbagai macam produk yang mempunyai daya jual yang lebih tinggi. Sedangkan untuk permasalahan krisis iklim, saat ini pihaknya terus memantau dan melihat adanya pergerakan alam yang tidak diketahui yang dikenal dengan krisis iklim. Selain fokus tersebut, KNTI juga menangkap permasalahan lainnya dari nelayan di Aceh Selatan. Dalam diskusi tersebut terungkap jelas bahwa belum semua nelayan di Aceh Selatan mempunyai kartu kusuka yang merupakan identitas nelayan untuk keperluan administrasinya. Dalam tanggapannya, Miftahul Kausar membeberkan bahwa persoalan kartu kusuka saat ini sedang hangat menjadi pembahasan. Ada sebagian nelayan yang menentang karena mereka merasa tidak ada manfaatnya dari kartu tersebut. Namun, sebagai informasi, prospeknya kartu kusuka bisa menjadi alat transaksi nelayan. Walaupun itu masih rencana, namun apapun kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi nelayan tetap akan didukung oleh KNTI. Sementara itu, kebijakan yang tidak bermanfaat akan ditolak. Hal lainnya yang didapatkan dari nelayan Aceh Selatan adalah kemudahan nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Nelayan menguraikan beberapa persoalan, mulai dari stok BBM yang sering habis saat dibeli di SPBU dan SPBUN, pengurusan rekomendasi BBM bersubsidi yang memiliki jarak yang sangat jauh, hingga adanya kecurigaan nelayan tentang adanya permainan terkait ketersediaan BBM bersubsidi tersebut. Hal itu juga diakui nelayan memaksakan pihaknya harus membeli BBM di pengecer dengan harga yang lebih mahal. Sementara itu, untuk jaminan BPJS Kesehatan, nelayan di Aceh Selatan mengakui sudah sangat puas dengan pelayanan BPJS tersebut. Namun, kendala umum yang didapatkan adalah saat pasien harus dirujuk ke rumah sakit, kebanyakan puskesmas meminta biaya ambulan terlebih dahulu kepada pasien. Nelayan di Aceh Selatan juga mengharapkan adanya cold storage, tempat pendingin ikan, agar hasil tangkapannya dapat disimpan lebih lama dan dapat kembali dijual dengan harga yang wajar. Persoalan lainnya yang dihadapi nelayan Aceh Selatan adalah sistem penjual langsung ikan kepada pembeli atau pengepul, yang biasanya ditawarkan dengan harga yang relatif murah.
Hal itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Hal yang tak kalah penting saat ini dibutuhkan nelayan Aceh Selatan adalah ketersediaan tempat pelelangan ikan. Ketua DPD KNTI Aceh Selatan Jerry Rahmat mengatakan, permainan harga ikan dapat terjadi karena tidak adanya tempat pelelangan ikan tersebut. Hal itu juga sangat berpengaruh pada pendataan ikan hasil tangkap yang setahun terakhir tidak terdata lagi. Namun dari semua persoalan tersebut yang sangat memprihatinkan adalah penghasilan nelayan tidak lagi dapat mencukupi untuk pembelian kebutuhan pokok. Banyak faktor yang mendasarinya, selain persoalan cuaca, akses BBM bersubsidi, kurangnya fasilitas pendukung dapat menjadi penyebab lainnya. Dewan Pembina DPD KNTI Aceh Selatan Isa Ansari yang dimintai pandangannya dalam FGD tersebut juga menyampaikan bahwa perubahan global iklim saat ini sangat berpengaruh bagi pendapatan nelayan. Menurutnya, di musim barat, dengan kelembaban udara yang tinggi, membuat persebaran ikan menipis, sehingga mempengaruhi penangkapan ikan. Sedangkan di musim timur, kondisi cuaca yang kering dan agak panas juga tidak disukai oleh ikan. Ditambah lagi, jarak tempuh lokasi tangkap yang sangat jauh. Sehingga menurutnya, perlu adanya fasilitas yang memadai untuk membantu meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Perwakilan Ekonusa Viga Ananda Wicaksono dalam penutupnya juga menyampaikan, semua persoalan yang ada di Aceh Selatan dan di beberapa daerah lainnya merupakan riset tentang persoalan nelayan di Indonesia. Semua sampel tersebut akan dikemas dan dijadikan sebuah hasil penelitian untuk dicarikan jalan keluarnya. Pihaknya juga akan merekomendasikan kebijakan dari data-data yang didapatkan di lapangan itu. Nelayan saya bagi tiga, Pak. Ada nelayan miskin yang apa pendapatannya habis untuk kebutuhan.